nikmat. Kalau kita kufur, in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Enggak ada yang bahaya dalam hidup ini selain kelakuan kita sendiri. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Setiap kebaikan datang dari Allah dan keburukan diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi jangan panik dengan keburukan orang ke kita, enggak bahaya. Yang bahaya itu adalah keburukan kita. Dihina orang bahaya? Dihina orang bahaya? Tidak sama sekali. Yang bahaya adalah kita bersikap hina atau kita menghina orang. Diomongin orang bahaya? Tidak. Nabi Muhammad diomongin orang lempeng-lempeng aja. Yang bahaya adalah ngomongin orang. Makanya lurus aja, konsisten. Ya, setuju? Jangan terpedaya oleh hiruk pikuk, jangan licik, jangan zolim, kalem aja. Gajah, cecak makanannya nyamuk. Nyamuk tidak punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Nyamuk punya sayap. Apa pernah lihat cecak yang stres? Naik dia ke sini, masuk ke kerudung, naik lift. Nggak usah korupsi ya. Tenang, kalau saudara yakin ke Allah, nggak usah pakai licik, lurus aja. Tapi gaji saya sekecil. Emangnya rezeki dari Allah tergantung gaji? Berapa banyak yang nggak punya gaji dan hidup? Rezeki dari Allah tidak terikat gaji. Nggak apa-apa gaji sedikit, yang penting penghasilan besar. Allah mah tidak terikat gaji dong ya. Jangan menghina ke Allah. Dari dulu juga nggak gaji. Coba ayam kampung dengan ayam negeri. Ayam negeri lebih jelas rezekinya, ya kan? Ayam kampung nggak jelas. Gurih yang mana? Nggak nyambung. Satu apa? Hati. Jadi kalau saudara ingin segala cukup, periksa hati saya termasuk tulus atau tidak. Dua, ibadah saya ingin dicukupi nih oleh Allah, periksa ibadahnya bagus. Tiga, saya ingin dicukupi lurus tidak nih, cocok nggak nih dengan perintah Allah. Empat, ikhtiar serius. Ini yang sering dilupakan. Nabi Muhammad itu orang paling tawakal, nggak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad sempurna ikhtiarnya. Pada waktu mau hijrah, pakai strategi dulu. Padahal ke semua tempat juga loh yang punya. Perang Uhud, saudara tahu, Rasul musyawarah. Rasul pakai baju besi 2 lapis, pakai helm, ngatur pasukan. Padahal Rasul tahu tidak akan luka di tubuh tanpa izin Allah. Dan semua musuh-musuh Allah itu juga milik Allah, dalam genggaman Allah, iya kan? Tapi Rasul sempurnakan tuh. Karena bagi kita ikhtiar adalah ibadah. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di bukit di lembah Bakar. Ya suamiku, apakah saya ditinggalkan di sini perintah Allah? Kalau gitu tinggalkan kami. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah yang mengurus. Tidak ada pohon, tidak ada orang, tidak ada tempat berteduh. Apa yang dilakukan? Beliau tawakal, tapi lari sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah 7 kali itu. Dan keluarlah pertolongan Allah, air Zam-Zam. Tidak di sofa, tidak di marwah, sesuka Allah aja di mana. Iya kan? Ini perumpamaan, begitulah orang tawakal. All ikhtiarnya. Jadi kalau saudara melamar, mau nikah, ditolak oleh calon mertua, ini nggak ada apa-apanya penolakan ini. Saudara, sesudah saya perhatikan saudara, kriteria saudara tidak masuk. Lalu ya. Baik. Bulan depan datang lagi. Mau apa saudara? Saya ingin menikahi putri Bapak. Loh, kan sudah ditolak. Makanya saya datang lagi Pak. Saya ikhtiar, siapa tahu hari ini Allah mengabulkan. Tidak deh. Coba deh berpikir dengan jernih. Tidak. Kita perbaiki lagi,
urusan ibadah diperbaiki, dosa ditobatin, datang lagi. Saudara yang bulan kemarin ke sini sudah 2 kali ditolak masih datang. Iya Pak. Kenapa saudara nggak ada robahnya? Pak, saya ikhtiar. Saudara tahu bekal saya tolak nih. Oh gitu Pak. Kenapa saudara tidak takut? Ya nggak apa-apa. Emang begini dalam hidup. Selalu ikhtiar. Jadi saudara mau datang lagi? Iya Pak. Siti Hajar 7 kali Pak. Katanya belum ada apa-apa. Sebetulnya istiqoroh saya mengharapkan seorang calon menantu yang tangguh. Ini saya dapatkan. Gak ada kata menyerah bagi kita ya. Tawakal tuh gak ada kaitan dengan lemahnya ikhtiar. Orang paling tawakal, orang paling pol ikhtiarnya. Karena bagi kita ikhtiar itu ibadah. Jelas sendiri? Gak ada kata menyerah dalam hidup ini. Semua kan sudah dijanjikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang paling sungguh-sungguh ke Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau kita dapat dikit, bukan nggak ada jatahnya, kita aja malas-malasan. Paham aja kan? Coba nih yang ditanya, saudara kenapa Quran nggak hafal itu berat? Saya ini udah sibuk, waktu dikit, susah ingat, gampang lupa. Coba saya tes ya kecerdasan saudara. Jangan ingat, ini perintahnya bukan harus ingat, jangan ingat. Jarang ada perintah ini. Al-Quran, speaker, buku, kabel, Al-Quran, lampu, tip, AC, Al-Quran, dinding, gelas, botol, Al-Quran, tisu, kursi, meja, Al-Quran, kacamata, handphone, batik, Al-Quran, buku, pintu, jendela. Apa yang diingat? Udah dilarang ingat malah ingat. Karena kita konsisten terus. Yang enggak ingin ingat jadi ingat. Benar? Saya pernah membaca sebuah buku, ini bagus pengalaman. Beliau sekarang penghafal Quran. Aslinya beliau itu seorang perokok berat, seorang pemain musik. Tapi beliau punya tekad baru. Saya ingin dengar Quran, bukan ingin hafal Quran. Hanya pengen dengar Quran. Handphone, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan dengar Quran, di mobil dengar Quran, mau tidur setel Quran. Orang biasa dengar musik, setel Quran, dia tidur. Aneh tapi nyata. Lambat laun katanya badannya jadi segar, lihat rokok jadi enak. Kenapa jadi enak begini? Mau nyanyi yang sia-sia merasa rugi. Anehnya dia jadi senang Quran dan sekarang penghafal Quran. Dia tulis, sesudah saya biasa mendengar Quran, lebih mudah saya hafal. Sesudah hafal Quran, hidup saya jadi bahagia, otak saya lebih kreatif, bahasa saya lebih bagus, pergaulan saya lebih berkualitas, ide-ide saya lebih cemerlang, pekerjaan saya lebih profesional. Quran sudah merubah hidup saya. Tahu pintunya? Beliau senang mendengarkan, tapi Allah bimbing jadi hafal, jadi kreatif. Sekarang jadi penulis buku, jadi orang yang pemotivasi. Ayo, tinggal sungguh-sungguh, betul? Halo? Kita masa nggak jelas, ibadah nggak jelas, hidup nggak jelas. Ayo, terakhir tobat terus menerus. Jadi orang tawakal itu ada cirinya, tobat. Dengar, ini perumpamaannya. Naik mobil, kaca kotor, hujan deras, kita setir, supir, gelisah tidak? Gelisah tidak? Kenapa gelisah? Tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Jawab atau hadirin. Jalan ada. Semua yang di jalan kelihatan ada sebetulnya. Ya, belokan ada. Tukang jualan ada. Calon mempelai ada. Kenapa gelisah? Tidak kelihatan. Jadi yang prioritas sekarang kita pikirkan supaya enak, supaya sampai, apa yang prioritas? Sibuk mikirkan jalan dulu atau sibuk membersihkan kaca? Jawab. Kalau kaca sudah bersih, apa yang terjadi?
Nah, nyetirnya enak, tujuan bisa dicapai dengan efektif. Man lazimal istighfar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang terus tobat, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Yang pertama, hatinya akan dibuat tenang. Persis. Dua, wa min kulli doikin makhrajan, akan ada jalan keluar. Tiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya jangan takut tentang rezeki. Rezeki kita udah ada belum? Udah ada belum? Udah pasti ada. Persoalan kita ada solusinya nggak di sisi Allah? Yang belum punya jodoh ada nggak di sisi Allah tuh perencanaan buat kita? Ada. Semuanya udah komplit, lengkap, ada, utuh di sisi Allah. Tapi semua terhalang oleh dosa kita. Jadi jangan salahkan siapapun, hadirin. Makanya tobat. Sholat 5 waktu itu tobat sebetulnya. Sedekah itu seperti air memadamkan api. Banyak istighfar. Kalau saya lihat dari depan ini amalan yang cocok, tobat. Apalagi yang ngomong di depan ini wajib. Oh, kalau nggak ada tobat gelisah. Tobat. Maaf ya, ketika dulu badai datang penghujung 2006, guru saya gembira semua. Ini katanya saatnya sudah tiba, saat menemukan hikmah yang besar. Karena nggak mungkin jadi ulama betulan kalau hanya dipuji, nggak nyunah, ya kan? Iya, harus, mana ada jadi nahkoda bagus adanya di kolam tenang, ya. Nahkoda bagus tuh harus ngadepin badai samudra baru betulan kalau selamat. Ya kan? Sama. Tahu rahasianya selamat? Guru saya nggak ngasih amalan cuma satu, tobat.